Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Semoga kita diberi kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa pada kali ini. Dan harapan saya teman-teman, puasa kita menjadi puasa yang totalitas dengan Ramadan yang berkualitas. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Barifatul Hikam. Kemudian panggilan saya Hikam. Kenapa saya membuat video ini? Saya akan menceritakan berbagai pengalaman saya bertemu orang-orang baru selama akhir-akhir ini. Oke, jadi teman-teman, saya bertemu orang-orang baru sebanyak 5 orang, yang mana saya temui di dunia nyata maupun di dunia maya atau di dunia digital. Oke, saya akan menceritakan terlebih dahulu seseorang yang saya temui di dunia nyata. Oke. Pada awal mulanya saya ini sudah berjanjian nih dengan teman saya, dengan kakak tingkat saya yang akan berdiskusi mengenai KKN dan magang. Saya ingin tanya-tanya ke kakak tingkat saya. Kemudian saya pergi ke warung kopi, kemudian saya memesan sebuah minuman di warung kopi tersebut, dan dengan ramah penjaga tersebut senyum dan mengatakan siap kepada saya. Pada saat itu saya sudah menilai bahwa orang yang penjaga warung kopi ini sangat-sangat ramah. Oke, kemudian setelah saya lama berbincang-bincang dengan kakak tingkat saya, ternyata si penjaga warung kopi tersebut temannya kakak tingkat saya yang kebetulan itu satu lokasi di KKN-nya. Jadi singkat cerita, saya ngobrol-ngobrol juga nih dengan si penjaga warung tersebut. Apa yang saya obrolkan? Yang saya obrolkan adalah mengenai skripsinya. Ternyata skripsinya sangat menarik teman-teman. Dia mengangkat tema musik yang dibawakan oleh Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng adalah suatu perkumpulan band yang mana digawangi oleh Cak Nun dan kawan-kawan. Oke, singkat cerita, karena saya mengetahui hal tersebut dan saya beberapa kali mengikuti kajiannya Cak Nun, jadi saya tertarik nih bertanya-tanya kepada mas-mas si penjaga warung kopi tersebut. Berapa halaman skripsinya, terus kemudian mendeskripsikan tentang apa, dan si penjaga warung kopi tersebut menimpali dengan riang, menimpali dengan ramah sekali. Tak disangka teman-teman, ternyata saya menghabiskan waktu bersama 2 orang ini maksud saya sangat lama, sampai tengah malam. Bukan saja ngobrol, ternyata kita bermain games bersama-sama. Kemudian dia juga menawarkan makanan kepada saya, dan saya bisa menilai bahwa orang ini sangat-sangat ramah teman-teman, dan mungkin disukai oleh banyak teman-temannya karena keramahannya dan senyumannya tersebut. Oke, itu pengalaman yang pertama. Pengalaman yang kedua sama nih, masih tentang warung kopi, di tempat warung kopi namun berbeda. Pertama saya memang ingin belajar di warung kopi. Kemudian kebetulan saya sendiri, biasanya saya bersama teman-teman. Tetapi yang menjaga ini teman saya satu desa. Kebetulan saya ini duduk sendiri, kemudian ada orang tua bersama anaknya duduk di samping saya. Saya pun mempersilahkan, dengan senang hati saya mempersilahkan dia untuk duduk. Kemudian teman-teman, si bapak tersebut memulai pembicaraan dengan saya, menceritakan anaknya yang dibawa tersebut. Sekedar informasi, ternyata di warung kopi tersebut ada berbagai alat-alat olahraga seperti barbel dan lain-lain. Dan kemudian tanpa disangka, anak yang masih umur sekitar 6 atau 7 tahun tersebut bisa untuk mengangkat beban-beban tersebut. Kemudian teman-teman, si bapak tersebut menceritakan bahwa anak ini ternyata pernah berlatih karate, dan saya semakin tertarik dengan umurnya yang masih kecil, bagaimana dia berlatih karate, dan saya terus untuk bertanya sesuatu tentang bapak tersebut. Dan bapak tersebut sangat-sangat riang, sangat-sangat asik. Dan kemudian saya pun bertanya, kalau nggak salah yang saya ingat, Pak, ini kenapa kok belum tidur anaknya, padahal sudah jam setengah 10. Wah dek, kalau anak ini tidur setengah 10 itu berarti sulapan atau magic, karena biasanya jam 11 atau jam setengah 12 dia baru tidur. Dan saya pun terkagum-kagum pada anak tersebut. Singkat cerita, karena saya sudah mulai lelah, sudah mulai tengah malam, jadi saya izin untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Itu sekedar pengalaman saya bertemu orang di dunia nyata. Kemudian teman-teman, saya terus makin tertarik bertemu orang-orang di dunia maya. Yang mana yang pertama nih, saya penasaran dengan aplikasi yang bernama Ome TV.
Mungkin teman-teman sudah tahu karena banyak YouTuber yang akan mengunggah Ome TV, konten-konten yang berjudul Ome TV dan lain-lain. Nah teman-teman, saya sengaja untuk memasang VPN. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bertemu orang-orang di luar negeri. Oke? Tujuannya untuk ketemu orang-orang di luar negeri. Jadi saya memasang Ome TV bersama VPN-nya. Kemudian ternyata teman-teman, yang saya dapatkan di Ome TV tersebut sangat sulit untuk bertemu orang-orang. Karena kenapa? Karena banyak orang-orang yang skip. Kurang lebih 1 jam saya menunggu. 1 jam itu baru ketemu 1 orang yang mau mengobrol dengan saya. Dan saya mau ceritakan orang tersebut. Nah, orang tersebut berasal dari Rumania, suatu negara yang jauh di sana. Saya juga nggak tahu benua apa, mungkin Eropa atau yang lain-lain. Dan kemudian dia mau untuk ngobrol dengan saya, tapi anehnya teman-teman, dia nggak memperlihatkan wajahnya, dia hanya memperlihatkan komputernya. Terus saya tanya nih, kamu main apa di komputer? Semacam game atau apa? Dia menjawab, iya game sepak bola, game dan lain-lain. Terus kemudian saya lupa untuk menanyakan namanya, karena saya lebih sibuk untuk mencerna apa sih yang diomongkan, karena ya kita berbicara bahasa Inggris. Singkat cerita teman-teman, mungkin keadaan sinyal atau apa terskip begitu saja, dan saya mengobrol kurang lebih 5 menit tentang bahasa apa yang digunakan. Dan ternyata dia juga mencoba untuk mengerjai saya. Dia mencoba untuk mengerjai bahasa yang kasar di bahasa tersebut, tapi diplesetkan seperti itu. Tapi kemudian hal tersebut menjadi kebanggaan bagi saya, karena kenapa? Ini adalah pengalaman kedua saya berbicara dengan orang asing menggunakan bahasa Inggris. Saya pernah berbicara dengan orang asing, tepatnya di Borobudur kelas 5 kalau nggak salah, itu hanya tanya nama. Tapi kemudian setelah saya bermain Ome TV, saya bisa ngobrol kurang lebih 5 menit dengan orang tersebut, dan itu sangat mengasihkan bagi saya. Kemudian teman-teman, saya juga menginstal aplikasi dating apps yang memungkinkan saya untuk menelpon orang-orang yang jauh di luar lingkungan saya, mungkin di luar Jawa dan lain-lain. Kemudian saya bertemu orang baru lagi, dia orang Yogyakarta. Kemudian adik tingkat saya kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Dia menceritakan bahwa dia mengambil jurusan psikologi. Nah, karena saya ini juga tertarik dengan bidang psikologi, saya melanjutkan nih, kira-kira apa sih kepribadian itu, kemudian membahas tentang zodiak, apakah zodiak itu berpengaruh terhadap kepribadian kita dan lain-lain. Sangat asik teman-teman. Kurang lebih saya 10 menit untuk mengobrol dengan orang tersebut. Saya lupa namanya, tapi dia berasal dari Yogyakarta. Nah, yang saya kagum dengan orang ini, dia berbicara dengan logat-logat seperti bukan orang Jawa. Nggak ada medok-medoknya. Nggak seperti saya nih. Saya ini masih medok banget. Nah, kemudian saya tanya nih, kok bisa sih kamu itu berbicara tapi nggak medok? Kenapa gitu? Dan dia mengungkapkan, ya mungkin karena kebiasaan sih, cuma seperti itu. Dan mungkin salah satu tujuan saya teman-teman yaitu menghilangkan bahasa yang medok ini supaya bisa untuk presentasi dengan baik. Kemudian teman-teman, masih di aplikasi yang sama, saya mencoba namun tidak berkomunikasi lewat telepon. Saya mencoba untuk chat random gitu aja. Dan kebetulan saya bertemu dengan salah satu seorang mungkin adik tingkat saya. Ya, adik tingkat saya, masih umur 19 atau 20 tahun seperti itu. Berawal dari chat-chat di dating apps tersebut. Dan kemudian singkat cerita, karena ada waktu, kebetulan saya juga di Surabaya, saya meluangkan waktu untuk bertemu dia. Dan kemudian ya ternyata responnya seasik di chat. Dia mungkin agak pendiam, mungkin agak nggak mau sih untuk ngobrol lebih banyak, tapi dia tertarik gitu aja, tertarik untuk menceritakan, untuk mendengarkan kisah-kisah saya, nasihat-nasihat atau saran-saran dari saya ketika ada masalah. Singkat cerita, mungkin jadi teman curhat seperti itu. Nah teman-teman, apa sih yang dapat saya dapatkan? Ternyata memulai hubungan dengan orang baru itu mengasihkan, meskipun agak sulit bagi saya, karena jujur saya sulit untuk berinteraksi dengan orang-orang baru. Saya itu lebih menunggu orang itu berbicara terlebih dahulu kepada saya daripada saya untuk memulai percakapan. Nah,
saya berharap pada diri saya sendiri untuk berani mencoba dengan berbagai teknik, terutamanya untuk berani berbicara dengan orang yang baru, meskipun nggak saya kenal pastinya. Dan kemudian teman-teman, ternyata orang-orang yang saya temui ini kebetulan baik-baik semuanya. Meskipun ya ada sih orang-orang yang di aplikasi dating apps atau Ome TV tersebut banyak orang-orang yang aneh menurut saya. Nggak tahu, aneh aja sih. Apalagi di anonymous chat. Mungkin teman-teman juga merasakan hal tersebut. Banyak orang-orang yang sangat-sangat aneh. Kemudian ternyata teman-teman, orang-orang tersebut juga membuka diri. Karena ketakutan saya itu, saya tidak dianggap, saya tidak direspon dengan baik, sehingga saya tidak berani untuk memulai percakapan. Ternyata orang-orang tersebut berani membuka diri dan menceritakan banyak hal kepada saya. Dan salah satu trik yang saya gunakan bagaimana saya bisa berbicara lama dengan orang itu adalah memperhatikan apa yang dia suka. Apa ini yang sekiranya dia suka, saya juga suka. Atau kesamaan deh, kesamaan. Misalnya kita sama-sama kuliah, kita bisa menggali lebih dalam mengenai kuliah tersebut, tentang kuliah di mana atau jurusan apa, sulit atau enggak. Banyak sekali percakapan yang dapat didapatkan, apalagi topik-topik yang menarik buat kita untuk diperbincangkan. Oke. Mungkin cukup itu dari saya teman-teman. Saya Muhammad Barifatul Hikam. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga insight kita atau kesadaran kita bertambah dan kita dapat menjalin persahabatan atau pertemanan dengan orang baru dengan baik dan dengan sempurna teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.